Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak orang marapalam singgah sebentar kalau buat buayu. Agak kurang semangat manjawik salam paruik kanyang sudah babuku. Ya tu Bu. Jadi luar biasa Bapak dan Ibu, saking penuhnya jamaah Masjid Nurul Ihsan, seluruh sudut penuh Bapak dan Ibu. Tangannya banyak yang kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang profesor, doktor, kompor, bocor, error. Namanya Pak Dan Ibu. Tidak ada satupun yang bisa menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, 3 tanda orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah mereka yang menyadari seluruh nikmat yang diperoleh itu adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Bapak dan Ibu, ketika awak seorang kerja kantoran PNS dari pagi sampai malam sampai sore bakarajo, bagi seorang petani, nelayan dan sebagai pedagang Bapak dan Ibu, dapat hasilnya awak, dapat gajinya awak, yang perlu kita sadari itu adalah wa ma bikum min ni'matin faminallah. Seluruh itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang bersyukur itu adalah mereka yang membaca kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi makanya Bapak dan Ibu, dapat rezeki alhamdulillah, sehat panjang umur alhamdulillah, dapat suami yang soleh alhamdulillah, dapat istri yang soleha alhamdulillah. Kau tambah alhamdulillahnya Bu. Kemudian yang ketiga, orang yang bersyukur itu adalah menjadikan nikmat dalam rangka mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Salatu wassalaman ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang akan ditanyakan oleh Allah itu adalah an umrihi fima abna. Umur yang masih Allah berikan kepada kita bersama, kama wahabisan dima dipergunakan, itu besok ditanya Bapak dan Ibu. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Tidak ada satupun kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kita bersama tanpa dihisab, tanpa dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina sittin wa sab'in. Rata-rata Bapak dan Ibu, umur umat Nabi Muhammad ini adalah antara 60 sampai 70 tahun. Alhamdulillah yang lebih hari juga Bapak dan Ibu.
Aduh, Pak. Alah ada yang lebih apa? Biasanya kalau umur agak tinggi ku enggak ragu makui pun. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, marilah memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fitrahnya manusia diciptakan Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ada di dinding awak Bapak dan Ibu, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Maka Bapak dan Ibu, fitrah itu adalah menghambakan diri kepada Allah. Orang yang mengaku sebagai hamba Allah tidak akan menjadi budak dunia. Orang yang menjadi hamba Allah yang sejati tidak akan diperbudak oleh harta dan jabatan. Itulah hamba Allah Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf sebenarnya yang disiko Bapak dan Ibu namanya Ustadz Herman Sultan Pangeran Mudu. Le kenal Ibu tu Bu? Le kenal apa tu Pak? Ambo sebenarnya Bu. Ambo man tes Ibu saja tadi. Tahu Ibu ku Ustadz atau tidak? Kirain tidak Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul yang ada di pengurus adalah Lisan Cerminan Kehidupan. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hujurat Bapak dan Ibu, saking berbahayanya lisan, 2 ayat itu berurutan disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'an min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Wahai orang-orang yang beriman, mengaku kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, jangan pernah mengolok-olok suatu kaum. Itu lisan Bapak dan Ibu. Wala talmizu anfusakum, jangan pernah saling mencela. Wala tanabazu bil alqab, jangan memanggil dengan gelar yang tidak disukai. Itulah kerajaan anak-anak awak Bu. Kadang nama ibu pun disebutnya kana aja Bu. Pada Nabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah prasangka, karena sebagian dari prasangka itu membawa kepada dosa kepada Allah. Wala tajassasu, jangan pernah mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan pernah saling menggunjing. Iko mohon maaf Bapak dan Ibu. Jadi tadi yang bos sempat berpikir, iko pengurus magi judul alenda menembak jemaah. Pada Nabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan kata Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumuh. Apakah awak suka memakan daging saudara awak sendiri yang sudah mati lah jadi mayat, fakarihtumuh, maka sungguh kita akan jijik. Itu surah Al-Hujurat Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika suatu jemaah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna fulana yadhkuru katharatan min salatihi." Ya Rasulullah, ada si fulan ya Rasulullah. Pertama, dia sering melaksanakan ibadah salatnya banyak. Mulai dari salat sunnah sampai salat wajib dikerjakan.
Wasyamihi, puasanya sering ya Rasulullah, puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, puasa kafarat, puasa Nabi Daud alaihissalam. Wa sadaqatihi, sedekahnya banyak ya Rasulullah. Setiap ada ustaz awak tadi, adik awak, bapak dan ibu, anak awak untuk pondok pesantren, diagihnya sedekahnya. Ghairaha, tetapi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kesalahannya bapak dan ibu, tetangganya tersakiti olehnya, baik oleh lisan maupun dengan perbuatan, hiya finnar, kata Rasulullah, tempatnya adalah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf bapak dan ibu, lisan lidah kalau ndak awak jago, kalau ndak awak tahan, maka akan menghapus kebaikan-kebaikan yang sudah kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahiya finnar, tempatnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya banyak bapak dan ibu, puasanya sering, sedekahnya banyak, salat sunnah sering dikerjakan, tapi ada tetangganya yang tersakiti, wahiya finnar, tempatnya adalah di neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bapak dan ibu, lisan yang tidak dikontrol, lisan yang hendak awak tahan, hendak awak kendalikan, bisa menghapus kebaikan-kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salamatul insan fi hafzil lisan. Keselamatan seorang insan, niyo bapak dan ibu, selamat awak di dunia dan akhirat, fi hafzil lisan, pandai-pandai menjaga lisan. Jadi makanya bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sering menyebabkan orang masuk ke dalam neraka Allah dalam sebuah hadis. Yang pertama di antara jenggot dan hidung, itulah mulut lisan tadi bapak dan ibu. Kemudian di antara lutut dan pusar, itulah kemaluan. Mulut, lisan dan kemaluan, mohon maaf, itu yang paling banyak membawa kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada bapak dan ibu yang menyebut, Ustaz, orang ko lisannya ya sembarang saja Ustaz, lisannya lepeh-lepeh saja, tapi hatinya baik, sedekahnya banyak, salatnya rajin, tapi lisannya ya lepeh-lepeh saja. Itu batu Ustaz. Jadi bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keluar dari mulut seseorang, yang keluar dari lisan seseorang, itulah cerminan dari hatinya. Makanya bu, iman itu makanya ada 3 bu, mulai dari hati, perkataan dan perbuatan. Tidak bisa hatinya baik tapi perkataannya kotor. Tidak ada orang yang rajin sholat, tapi perkataannya tidak baik. Di dalam surat Al-Ankabut ayat bapak dan ibu, ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi tidak ada bapak dan ibu, tidak ada ceritanya ini rajin sholat, ini rajin sedekah, rajin datang sholat berjemaah, tapi ini sering bergunjing, sering menfitnah, sering menghibah, sering namimah. Nah, jadi makanya gara-gara lidah aku bapak dan ibu, yang bisa memisahkan suami dan istri itulah lidah. Ada namanya supia, mohon maaf Bapak. Pia, ambo calia suami yang kau patang satyo sebentar bahkan tise padosinanya bau. Aku gara-gara mulai Bapak dan Ibu. Padahal suaminya tukang ojol, online. Nah, tentu yo sembarang saja Bapak. Karena lisan tadi Bapak dan Ibu, karena ghibah, karena namimah, adu domba. Perkataan yang sampaikan menimbulkan malapetaka, menimbulkan permusuhan, bisa suami istri bercerai gara-gara lisan awak. Dan ada jamaah yang baru tobat Bapak dan Ibu, baru sholat berjamaah, tiba dimulai awak Bapak dan Ibu, iko
Allah agak rajin-rajin yo solat berjamaah tando-tando hari raya kadake untuk mendapatkan bansos, untuk mendapat bantuan dari pengurus. Bisa orang ndak solat, bisa nyo pergi dari masjid gara-gara lisan. Jadi itu makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lisanku luar biasa Bapak dan Ibu. Beberapa kejahatan, penyakit hati ditimbulkan oleh lisan. Mulai dari namimah, adu domba, ghadab, ghibah, tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Penyakit hati timbulnya dari lisan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya mudah Bapak dan Ibu. Itu tanda Ustaz Kabaranti itu tuh, Bu. Kalau cik-cik jamaah awak, Bu. Jadi makanya Bu, ambo tanya tadi ke Ustaz Siddiq, kira-kira baralamo. Dan ternyata Bapak dari Bu, caranya kalau ndak ada jam mudah saja, Bu. Duduk jamaah pertama mulai ceramah dengan akhir berbeda. Awalnya duduk ke mungko, sudah itulah madok ke pintu, sudah itulah banyak yang keluar. Itu tanda sebantalai. Jadi Bapak dan Ibu, jelas Bapak dan Ibu, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mengaku kita beriman. Bahkan 3 hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia mengucapkan perkataan yang baik yang bermanfaat. Kalau tidak lebih baik diam. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas orang yang beriman itu adalah mereka yang menjaga lisan. Makanya Bapak dan Ibu, ketika Abu Thalib pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalannya baik Bapak dan Ibu. Bahkan membantu dakwah Rasulullah, tapi lisannya tidak mengucapkan syahadat, tidak adanya mengaku beriman kepada Allah, makanya tempatnya di neraka. Jadi tidak ada ceritanya, mohon maaf Bapak dan Ibu, ada orang kok solat rajin tapi munculnya lape-lape saja. Ada orang solat rajin tapi sering tetangganya tersakiti. Adanya rajin ke masjid tapi siap pulang masjidnya bergunjang. Jadi makanya Bapak dan Ibu, lisan itu adalah cerminan dari kehidupan. Ketika orang baik yang beriman, maka setiap ucapannya itu adalah ucapan yang baik. Dan sebaliknya Bapak dan Ibu, ketika orang yang tidak beriman, maka ucapannya itu yang keluar tidak ada ucapan yang baik. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau tidak bisa bawa Bapak dan Ibu menjaga lisan, itu banyak yang ditimbulkan bahaya karena tidak menjaga lisan. Salah satunya adalah timbul hatinya keras seperti yang dibaca Imam tadi Bapak dan Ibu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Orang yang tidak bisa mengontrol lisannya, maka hatinya akan keras, tidak akan mau menerima kebenaran. Orang yang tidak bisa mengontrol lidahnya, maka akan menimbulkan permusuhan. Itu menurut Imam Al-Ghazali Bapak dan pada 11. Bahaya tidak menjaga lisan. Jadi yang terakhir Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya supaya bisa menjaga lisan? Karena lidah ini tidak pernah bertulang, tapi sakit dari perkataan yang diucapkannya itu lama utakana di awak Bapak dan Ibu. Ketika dipukul, ditampawa, ditinju, sebulan 2 bulan hilang sakitnya Bapak. Tapi kalau dek kato-kato, dek lisan, dek lidah, bahkan seumur hidup, katakan aja dia Bapak dan Ibu. Caranya yang pertama adalah di dalam surat Qaf ayat 18. Ma yulfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid.
Nah, iko yang paling penting, iko seci awak amalkan sudah Bapak dan Ibu. Cara menjaga lisan adalah firman Allah, tidak ada satupun ucapan yang kita ucapkan melainnya ada hadir, ada di samping kiri kanan wa raqibun atid. Jadi kalau dulu ibu-ibu ko yang santiang wagunjiang, mohon maaf bu, bisa lo nyoman cek malaikat rakib atid. Kalau yang tidak ada gini dah saja. Lambo cari malaikat ko sedang pai katanya, atau malaikat ko sedang lalu katanya. Boleh awak wagunjiang. Jadi cik ko saja Bapak dan Ibu awak amalkan. Satyo ingin berkata yang buruk, satyo ingin mengadu domba, satyo ingin memfitnah. Karena kiri kanan senantiasa ada malaikat raqibun atid. Itu yang pertama pada. InsyaAllah kalau awak amalkan iku bu, takui awak untuk berkata yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa perbuatan buruk karena tidak mengendalikan lisan itu akan menghapus seluruh amal kebaikan. Jadi seperti hadis Rasulullah tadi itu Bapak dan Ibu. Kalau tidak bisa mengendalikan lisan awak, tidak bisa mengendalikan lidah awak, maka amalan perbuatan awak itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Harapan kita bersama, salah satu ibadah Ramadan itu mendidik jiwa yang senantiasa berkata yang baik. Salah satu arti Ramadan adalah imsak, yang artinya adalah menahan. Mulai dari menahan mata, menahan telinga, menahan mulut, menahan kaki dan tangan. Menahan langkah menuju tempat maksiat. Nah, tapi banyak jemaah Bapak dan Ibu yang sering ditahan, itu matu saja Bu. Makanya baru jago lalu subuh sampai maghrib, ada udah buka-buka Bapak dan Ibu. Ditanya, "Pak, kok lalu siapa?" Kecil Ustaz menjaga mata. Kalau jago ambo bekon nampak maksiat. Makanya banyak yang lalu Bapak dan Ibu. Ada sampai malam pun banyak yang kalau Bu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harapan kita bersama, puasa aku ibaratnya seperti puasa ulat. Di awal sebelum berpuasa dengan setelah berpuasa ada memberikan perubahan yang drastis, baik dari segi perbuatan maupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan Ibu, ketika ada orang mengajak bermaksiat, inni shaim, sesungguhnya ambo berpuasa. Ketika ada orang mengajak untuk berdosa kepada Allah, bergunjing dan lain sebagainya, inni shaim, sesungguhnya aku berpuasa. Jadi makanya Bapak dan Ibu, latihan awak kini menjaga lidah supaya di bulan Ramadan itu awak sudah kembali kepada fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.